Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Kapel, atau yang juga disebut dengan tempat di mana menutup mulut. Baiklah, saya akan memulainya. Ketika tutup mulut itu menunjukkan respek paling tinggi. Kata untuk saat-saat seperti itu adalah penghormatan. Doa untuk saat-saat seperti itu adalah dikuduskanlah namamu. Dan tempat untuk doa itu adalah kapel. Kalau ada dinding, kita tidak akan melihatnya. Kalau ada tempat duduk, kita tidak memerlukannya. Mata kita akan terpaut pada Tuhan, dan kita bertelut di lantai. Di tengah-tengah ruangan itu ada tahta, dan di depan tahta itu terdapat bangku tempat bertelut. Hanya Tuhan dan kita yang berada di sini. Dan kita dapat menduga siapa yang menempati tahta itu. Jangan pikirkan kata-kata yang tepat. Lebih baik memikirkan untuk mempunyai hati yang tepat. Bukan kefasihan lidah yang dicarinya, tetapi hanya kejujuran. Pelajaran yang diterima Ayub. Jika ia mempunyai kesalahan, itulah lidahnya. Ia berbicara terlalu banyak. Ayub mulai berbicara dalam Ayub pasal 3 ayat 1 mengatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ada pula Elifas menegur Ayub dalam Ayub pasal 4 ayat 1. Maka berbicaralah Elifas orang Temon. Ada saat juga ketika Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya dalam Ayub 6 ayat 1. Lalu Ayub menjawab, Bildad membela keadilan hukuman Allah. Terdapat dalam Ayub 8 ayat 1. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Dalam Ayub pasal 9 ayat 1 mengatakan, tetapi Ayub menjawab, anjuran Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam Ayub 11 ayat 1 mengatakan, maka berbicaralah Shofar orang Naamah. Tuhan membersihkan kerongkongan Ayub. Tuhan menjawab Ayub. Dalam Ayub pasal 38 ayat 3 hingga 7 mengatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Tuhan membanjiri langit dengan pertanyaan, dan Ayub tidak bisa tidak mengerti maksudnya. Hanya Tuhan yang mendefinisikan Tuhan. Orang harus tahu alfabet sebelum dapat membaca. Dan Tuhan mengatakan kepada Ayub, ABC-nya surga saja kamu tidak tahu, apalagi perbendaharaan katanya. Untuk pertama kali Ayub terdiam. Ia didiamkan oleh curahan pertanyaan-pertanyaan. Dalam Ayub 38 ayat 16 dan 22 mengatakan, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya?
Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu? Lalu dilanjutkan dalam Ayub 39 ayat 19 hingga 20. Mengatakan, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Atau engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Lalu dilanjutkan lagi dalam Ayub pasal 39 ayat 26 mengatakan, oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju selatan? Ayub hampir-hampir tidak ada waktu untuk menggelengkan kepalanya menjawab satu pertanyaan lain yang sudah ditujukan kepadanya. Maksud Bapa sudah jelas. Segera setelah engkau sanggup menangani hal-hal sederhana ini untuk menyimpan binatang-binatang dan menarik burung onta menjadi panjang, saat itulah kita akan bicara tentang rasa sakit dan penderitaan. Tetapi sebelum itu, kami tidak perlu komentar-komentarmu. Apakah Ayub mengerti pesan itu? Kita kira, ya. Jawaban Ayub dalam Ayub pasal 40 ayat 4. Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Sesudah ia mendengar Tuhan, ia sama sekali tidak dapat berbicara. Terang tidak terpengaruh oleh angin ribut. Dengan mencari Tuhan dalam kapel itu, kita berbuat hal yang sama. Kalau kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan kita memfokuskan kepada Dia yang setingkat di atas angin ribut apapun yang terjadi dalam hidup ini. Seperti dengan Ayub, kita akan mendapat damai sejahtera dalam kepedihan. Seperti dengan Ayub, kita menutup mulut dan berdiam diri. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini mengandung perintah dengan janji. Perintahnya, diamlah, tutup mulutmu, lekukkan lututmu, dan janjinya, engkau akan tahu bahwa akulah Allah. Tinggallah sejenak di dalam kapel itu. Sering-sering meluangkan waktu kita dalam kapel itu. Di tengah-tengah badai-badai keseharian kita, jadikanlah acara penting untuk berdiam diri dan mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Buatlah Dia menjadi Allah. Biarlah Ia membuat kita bergelimang dalam kemuliaan, sehingga baik nafas kita maupun kesulitan kita tersedot dari jiwa kita. Tenanglah, diamlah, bersikaplah terbuka dan bersedialah. Maka kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan mau tidak mau kita akan mengaku, Hallowed be thy name, yaitu dikuduskanlah namamu. Amin. Terima kasih.